Tampak terlihat 3 orang koboi yang berada di sekitar area pemakaman. Terlihat mereka yang sedang bersiap-siap dalam memperebutkan sesuatu. Mereka itu biasa dipanggil sebagai The Good, The Bad, and The Ugly. Dan masing-masing dari mereka sudah punya reputasinya sendiri-sendiri di dunia perkoboyan. Dan scene lalu kembali mundur. Tampak terlihat beberapa orang di sebuah gurun yang ada beberapa rumah yang sudah tidak terurus. Dan saat mereka masuk ke dalam sebuah rumah, terdengar suara tembakan yang saling sahut-sahutan. Dan terlihat seseorang yang keluar dari jendela. Dia adalah Tuko alias si buruk. Dan dia adalah seorang buronan yang sedang dicari-cari oleh pemburu hadiah. Tampak di sebuah rumah seorang anak kecil yang sedang menunggang keledainya yang diikat pada sebuah roda, dan tampak dia berhenti ketika melihat ada seseorang dari kejauhan mendatangi tempat tersebut. Sang ayah yang mencoba bersikap tenang dengan kedatangan tamu tersebut berusaha untuk memulai pembicaraan. Tampaknya sang ayah ada urusan dengan seseorang yang bernama Baker, dan tamu tersebut diutus oleh Baker untuk menggali informasi tentang sebuah peti harta. Lalu dia memberi sebuah nama, yaitu Bill Carson. Bill Carson. Sang ayah berusaha untuk membayar lebih dari yang dibelikan Baker kepada orang tersebut agar dia tidak jadi dibunuh. Dia memberikan 2 kali lipat dari Baker, $1.000. Akan tetapi sang tamu sudah punya reputasi bagus sebagai seorang pembunuh bayaran hingga but money is money. Dibunuh iya, diambil duitnya iya, sarua keneh sami mawon, duit tetap nomor 1. Tampak di malam harinya dia mendatangi Baker dengan memberikan semua informasi yang dia punya. Baker yang senang mendengar info yang dia mau, lalu memberikan uang yang dia janjikan sebesar $500 kepada sang pembunuh bayaran. Akan tetapi, sang pembunuh bayaran ini sudah punya sebuah prinsip hidup. Saat dia diberi uang, dia akan melaksanakan tugasnya sampai selesai. Duit dapat, informasi tentang peti harta pun dia punya. Dan dia bernama Angel Eye, alias si jahat, alias pembunuh bayaran kelas wahid. Kalau sekarang, John Wick-nya deh. Pada pagi hari yang cerah, terlihat Tuko alias si buruk tampak sedang dihadang oleh 3 orang pemburu hadiah. Karena Tuko ini adalah seorang buronan paling dicari-cari, dan hadiah bagi yang menangkapnya sebesar $2.000 hidup ataupun mati. Beautiful enough to be worth $2,000. Saat itu tiba-tiba dengan santainya seorang pria datang, dan dengan kecepatan supernya dar-der-dor selesai ketiganya diantarkan pulang kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata dia adalah pemburu hadiah juga. Dan atas semua kesalahan-kesalahannya, Tuko akan dihantarkan menghadapnya dengan tali gantungan di lehernya. Dan saat akan dieksekusi, dia yang telah menangkap Tuko dapat duit, dia juga yang melepaskan Tuko dari kejaran malaikat maut pencabut nyawa. Ternyata mereka sudah bekerja sama untuk bisa menghasilkan duit alias cuan. $3,000. Scene lalu kembali ke Tuko yang sedang menghadapi tali gantungan kembali di daerah lainnya. Selain Tuko si buruk, ternyata ada juga Angel Eyes
alias si jahat yang sedang menggali sebuah informasi keberadaan tentang Bill Carson, dan dia mendapatkan informasi bahwa Carson telah daftar sebagai tentara dan dia telah kehilangan satu biji matanya, dan dia tinggal dengan seorang wanita yang bernama Maria di daerah Santa Ana. Kembali mereka mendapat cuan yang banyak. Dan saat mereka sudah jauh dari tempat tersebut, tampak Tuko yang bawel mulai ngoceh sono sini. Dia yang lebih banyak berkorban, dia yang lebih banyak berbahaya lah, dia yang harus jantungan lah. Pada dasarnya dia ini tipe orang yang hanya menginginkan lebih dari pembagian uangnya. I'll keep the money and you can have the rope. Akan tetapi, karena pusing mendengar ocehannya Tuko, dan karena dia adalah orang yang bebas, hidup di lingkungan yang liar, dan kadang hidup di tengah desingan peluru, pada akhirnya dia malah meninggalkan Tuko tanpa sepersen pun dapat bagian. Mamam. Dan dia bernama Blondie alias si baik. Terlihat si jahat yang sudah berkunjung ke rumahnya Maria untuk mencari Bill Carson. Akan tetapi Bill Carson sudah pergi jauh dengan kesatuannya. Pada keesokan harinya, terlihat Tuko yang ternyata masih hidup. Segar. Setelah terpuaskan dahaganya, terlihat kakinya coba mengetuk pintu toko penjual yang hendak tutup. Toko senjata. Pas dah. Untuk balas dendam pada Blondie dan untuk menakut-nakuti orang. Dan pada akhirnya, dia mencoba untuk meracik sendiri pistol yang dia anggap pas setelannya. Hingga dengan riangnya, karena sudah mendapat pistol yang pas, topi yang pas, peluru yang pas, serta duit yang sangat pas. Benar-benar penjahat tulen. $200. It's all I've got. Terlihat si Tuko dengan membawa oleh-oleh tangan, yaitu ayam yang mati, coba untuk mendatangi suatu tempat. Dia lalu berbicara kepada ayam yang telah mati tersebut. Dulu dia punya teman namanya Pedro, Chico, dan Ramon. Tapi sekarang dia tidak tahu di mana mereka berada. Padahal saat ini dia ada tawaran menarik dan masing-masing $1.000 untuk menangkap seseorang. $1,000 each. Mendengar $1.000, tiba-tiba mereka datang di hadapan Tuko. And I'm come to give you $3,000. Terlihat moncong senapan yang dingin sudah menempel di pipi seseorang. Upstairs in room 4, senor. Di kamarnya terlihat Blondie yang sedang membersihkan senapannya agar cespleng pada saat digunakan. Dan Blondie dengan mudahnya membereskan ketiga orang tersebut, tidak dengan Tuko. Saat tali gantungan akan berfungsi, tiba-tiba Blondie sudah tidak ada di tempat itu. Terlihat Tuko terus mengikuti jejak dari Blondie dengan puntung rokok jarum coklat kesukaannya. Dia lalu menyusuri jejak sambil sesekali menghisap bekas puntungnya si Blondie. Terlihat di suatu tempat, Blondie yang ingin menolong Shorty dari tali gantungan tiba-tiba harus merelakan Shorty bertemu dengan sang penciptanya terlebih dahulu dikarenakan kehadiran Tuko yang ingin balas dendam kepadanya. Makanya jangan bermain-main dengan permainan yang berbahaya, akibatnya bisa gak balik kayak si Shorty ini. Cari yang aman-aman aja bro, sis. Kecil duitnya, tapi halal, barokah, aman pula. Tampak Tuko sangat menikmati pertunjukan yang sedang berlangsung di depannya. Saat Tuko hendak mengucapkan salam perpisahan, terlihat sebuah kereta melaju dengan kencangnya. Lalu
Terlihat di dalam kereta mayat-mayat dari prajurit yang saling bertumpang tindih satu dengan yang lain. Tiba-tiba terlihat salah seorang prajurit dengan satu mata yang tertutup keluar sambil berkata, $200.000 tukar dengan air untuk dia minum. 200,000 and go. Just get me one. Dia adalah Bill Carson, orang yang sedang dicari-cari oleh Angel Eyes. Carson lalu mengatakan $200.000 dalam bentuk emas ada di area pemakaman Sand Hill di sebuah kuburan dengan nama Water. Dan dengan terpaksa, Tuko berlari ke arah kudanya untuk mengambil air. Dan pada saat dia kembali, Blondie sudah ada di situ. Saat dia mendekat, terlihat Bill Carson sudah mati dan informasi di mana emas yang ditanam sudah ada pada Blondie. Dan Blondie dengan ejekan sinis tanda kemenangannya seolah-olah dia berkata, "Kalau mau emas, selamatkan gue dulu." Linu lihatnya. Baik dah. Bahasa serta kelakuan si Tuko ini pada Blondie. Don't die. I'm your friend. Hingga pada akhirnya, Tuko membawa Blondie ke sebuah rumah sakit terdekat di daerah itu. For the moment we take very good care of my friend. Terlihat di dalam rumah sakit yang sederhana, banyak korban akibat dari peperangan yang terjadi. Stop war sekarang dan untuk selamanya. Untuk kemanusiaan, untuk kedamaian, dan untuk anak cucu serta bumi ini. Yang kita tempati ini, hilangkan keserakahan, ego, karena itu adalah sumber dari peperangan kita selama ini. Terlihat Blondie yang berangsur-angsur pulih dari kondisi terakhirnya, dan dengan setianya Tuko tetap di sampingnya si Blondie karena dia menginginkan sesuatu yang Blondie sudah ketahui dan disimpan di dalam otaknya. Dirty skunk, get your ass off the bed. Come on, come on. Dan ternyata Tuko punya seorang adik yang disebut sebagai Bapak Ramirez oleh para penjaga. Di situ dia adalah pemimpin di rumah sakit tersebut. Dan Pablo sang adik mengabarkan orang tua mereka telah meninggal dunia. Dan kata-kata dari sang adik telah membuat Tuko tersinggung hingga Now I'm gonna tell you something. terlihat bahkan seorang penjahat seperti Tuko masih berharap kehangatan dari saudara-saudaranya, pelukan yang hangat, senyum yang lebar, sampai semangkuk sup untuk menyambut kehadirannya. You're a tramp like me, no matter what happens. Tapi dunia yang keras sudah menanti Tuko di depan matanya. Terkadang kita ingin lembut, tapi dunialah yang kadang membuat kita pada pilihan untuk mengeraskan hati. Mereka pada akhirnya bersama-sama menuju ke tempat emas berada. Tuko yang mengetahui area pemakamannya di mana, sementara Blondie yang tahu nama dikuburkannya emas tersebut. Saat di perjalanan, terlihat oleh mereka kumpulan prajurit-prajurit yang datang di kejauhan yang tampak mengarah kepada mereka. Karena kondisi sedang perang saudara, mereka tentu berharap pasukan yang datang mengenakan pakaian yang sama seperti yang mereka kenakan, yaitu abu-abu. They gray like us. Let's say hello to them and then get going. Terlihat mereka juga ternyata abu-abu. Tapi itu hanyalah debu yang menempel. Hingga terlihat seorang kapten yang tampak sedang sakit masih juga berusaha untuk memonitor prajurit-prajuritnya dan para tawanan yang datang. Terlihat seorang prajurit besar yang sedang mengabsen tawanan. Hingga Bill Carson! tampak seorang prajurit yang memanggil sersan kepada Angel Eyes agar datang menghadap sang kapten segera. Entah bagaimana Angel Eyes bisa menjadi seorang sersan di situ. Tampak Angel Eyes yang sedang makan enak saat Tuko dihadirkan di hadapannya. You're hungry.
Sambil meminum anggur cap orang tua, mereka lalu bersulang untuk merayakan pertemuan mereka. Tapi nama Bill Carson adalah nama yang sedang dicari-cari oleh Angel Eyes, hingga pada akhirnya sang sersan memberikan kode untuk memainkan sebuah musik orkestra di sebuah lapangan. Halus caranya agar teriakan tidak terdengar oleh sang kapten. Musik harus dimainkan. Dan pada akhirnya Tuco terpaksa juga bicara. Blondie yang dipanggil tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Tuco karena Angel Eyes tahu orang model Blondie ini lebih baik mati daripada bicara. Sementara Tuco bersama dengan prajurit besar berangkat menuju kereta untuk mengantarkan Tuco ke tempat yang enak untuk bisa diakhiri penderitaannya, yaitu tali gantungan, dan sang prajurit akan membawa $3.000 untuk hal itu. Keesokan paginya, terlihat Angel Eyes dengan Blondie yang tampak tertidur di semak-semak. Tiba-tiba, scene lalu beralih ke kereta cepat Gambir tujuan Yogyakarta. Terlihat Tuco yang kepingin buang air kecil, lalu tiba-tiba, itulah akal penjahat tulen. Kau tidak hati-hati, kau tersadar sudah ada di dalam kubur. Dan untuk melepaskan rantainya tidak ada pilihan lain selain terlihat Blondie CS di sebuah area pemukiman dengan para prajurit dan penduduk yang mengungsi. Tuco tiba-tiba saja sudah berada di tempat itu juga, dan dia coba untuk pergi ke Hotel Sultan yang nampak kosong, tidak ada resepsionisnya di situ. Padahal dia ingin check-in, rebahan di kasur empuk, AC yang dingin, makan dan minuman yang enak, tapi semua tampak tidak ada. Dan tiba-tiba terlihat seseorang yang di awal film yang memburunya terlihat masih hidup dan mulai mengikuti Tuco ke dalam hotel hingga NATO, no action talk only. Kalau mau eksekusi jangan kebanyakan pertimbangan, apalagi banyak bicara. Berhasil tidak, gagal ya. When you have to shoot, shoot, don't talk. Suara tembakan dari Tuco terdengar oleh si Blondie, dan dia tahu itu adalah suara pistol dari Tuco, hingga dia coba untuk mendatangi asal suara. Blondie ini tahu dia lebih mudah dan aman bekerja sama dengan Tuco, jadi mereka kembali berpartner. Terlihat Tuco dan Blondie datang ke hadapan musuhnya hingga Angel Eyes sudah tidak ada di tempat alias kabur. Pada akhirnya Blondie dan Tuco melanjutkan perjalanan kembali, dan baru saja keluar dari mulut singa sudah ada mulut buaya di depan mereka. Terlihat pasukan dengan baju biru menangkap mereka, dan dengan cepatnya Tuco mengatakan ingin menjadi prajurit kepada sang kapten. We want to enlist, General. Dan pengetesan awal menjadi seorang prajurit, mereka pada akhirnya disuruh minum temulawak yang pahit rasanya. Karena sang kapten ternyata suka minum temulawak dicampur ginseng dan telur bebek 2 butir diaduk menjadi satu biar jos. Terlihat dua pasukan yang sama-sama sedang memperebutkan sebuah wilayah dan sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara dua wilayah tersebut, hingga entah apa yang diperebutkan dan coba dipertahankan. Kenapa tidak duduk bareng sambil minum kopi dan rokokan? Sebuah kematian yang sia-sia. Perang hanya menimbulkan kerusakan dan penderitaan serta kesedihan di kedua belah pihak. Pada akhirnya Blondie dan Tuco punya ide yang sangat cemerlang.
Tiba-tiba terlihat sang kapten yang datang dengan dibawa oleh sebuah tandu. Blondie dan Tuko coba menyelamatkan nyawa dari dua buah pasukan dengan meledakkan jembatan penghubung di wilayah tersebut yang sedang mereka perebutkan. Heroik sekali nih dua orang tersebut. Tapi itu semata bukan tujuannya mereka. Tujuan utamanya tetaplah emas yang berada di ujung wilayah satunya. Mereka harus melewati jembatan tersebut untuk sampai di tujuannya, dan itu semua akan aman bila mereka lakukan. Kalau tidak ada perang, itulah tujuan mulia mereka yang sebenarnya. Emas, bos. Ide jadi cemerlang. Dan mengingat, melihat, menimbang, pada akhirnya masing-masing memberitahukan juga tujuan mereka, rahasia yang mereka simpan selama ini. Sadhill, now it's your turn. Perang selesai di tempat itu. Semoga Kakang Putin, Kakang Mas Zelensky, atau para pemimpin yang sedang berperang atau yang punya pikiran akan mulai perang sering melihat alur film ini atau film-film perang yang sudah memperlihatkan korban baik jiwa, raga, harta benda, dan lain sebagainya. Sadar yuk, sadar, damai. Terlihat area pemakaman yang dituju oleh mereka hingga pada akhirnya hanya ada sebuah tengkorak di tanah yang dia gali. Blondie lalu mempunyai sebuah ide untuk mereka bertiga. Dia akan menuliskan sebuah nama di batu dan siapapun akan mendapatkannya hanya jika dia berdiri paling akhir, alias pemenangnya, alias yang hidup di antara mereka bertiga. Harta, tahta, Renata bisa membuat damai, bisa juga. Emas, bos. Tali, bos. Apa iya mau dibagi emasnya? Mending juga diambil sendiri. Akan tetapi Blondie kali ini tidak serakah. Dia tetap membagi Tuko. Dia 4, Tuko 4. Adil. Kita akhiri alur film kita kali ini. Pesan film yang dapat kita ambil sudah Mimin sampaikan di sepanjang narasi. Terima kasih bagi yang sudah menonton alur film ini sampai di akhir. Subscribe, like, komen, serta share untuk channel ini agar tambah semangat Mimin membuatnya. Dan sampai jumpa di alur film si Eneng yang lain.